Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberi kenikmatan yang begitu banyak kepada kita semua, sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ibrahim ayat 34. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar, yang artinya, dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Salawat dan salam mari kita sanjung agungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan para penerus risalahnya yang terus berjuang menegakkan nilai-nilai Islam di muka bumi ini hingga hari akhir nanti. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa ada dua hal yang tidak ada yang lebih utama dari dua hal ini. Yang pertama, yakni keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yakni memberikan manfaat kepada orang muslim lainnya. Saudara kaum muslimin muslimat, sebagaimana kita sadari, saat ini kita dalam kondisi yang sedang dilanda wabah. Kita sebagai orang mukmin, bagaimana kita dalam menyikapi hal ini, yakni dengan penuh keimanan. Kita punya keyakinan, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, rabbul arsyil azim, yang maha mengatur arsy yang luas dan besar. La ilaha illallah rabbus samawati wal ard, tidak ada Tuhan selain Allah, Rabbus samawati wal ard, yang mengatur dan mengurus bumi dan langit. Saudara kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, hal-hal yang besar seperti bumi, langit, dan arsy yang luas dan besar ini telah diatur dan diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalah hal yang kecil seperti wabah corona ini tentu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, kita sebagai orang muslim dalam menyikapi hal ini tentu harus terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sudah barang pasti memiliki tujuan dan maksud dalam menurunkan cobaan, ujian, dan wabah corona ini kepada hamba-hambanya, yakni agar hamba-hambanya berpikir bagaimana kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, agar para hamba-hambanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, marilah kita sebagai orang muslim terus beriman kepada Allah, bertawakal, meminta perlindungan, pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bikum min ni'matin faminallah, summa idza massakumud durru fa ilaihi taja'urun, yang artinya, dan segala nikmat yang ada padamu datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepada Allah lah kamu meminta pertolongan. Surat An-Nahl ayat 53. Selain daripada itu, kita sebagai orang muslim, sebagai orang mukmin,
kita harus mampu memberikan manfaat kepada orang lain, yakni dengan mengikuti protokol kesehatan. Untuk itu kita dapat mampu mencegah, memotong penularan wabah corona ini. Selain itu, kita sebagai orang muslim pun harus membantu sesama muslim, sesama manusia, yakni membantu mereka, orang-orang yang terkena dampak dari wabah corona ini. Kita sisihkan sedikit dari rezeki kita, rezeki yang kita dapat, rezeki yang kita miliki, untuk bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudara kaum muslimin muslimat, semoga kita senantiasa bersabar, istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.